Alhamdulillah kabar baik. 4 pemain Persib terpantau sembuh dari cedera dan langsung berlatih di GBLA jelang vs PSS Sleman. Pernyataan tegas dan hebat Bos Teddy soal masa depan Teron Del Pino. Jawabannya bisa bikin bobotoh kagum. Dengarkan suara bobotor. Manajemen Persib respons keinginan Bojan Hodak datangkan 2-3 pemain baru. PSIS temukan cara ampuh bermain konsisten di Liga 1. Persib Bandung harus mencontohnya sekarang juga. Levi Madinda diisyaratkan perpanjang kontrak dari manajemen. Bojan Hodak tinggal lakukan hal hebat ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Alhamdulillah kabar baik. 4 pemain Persib terpantau sembuh dari cedera dan langsung berlatih di GBLA jelang vs PSS Sleman. Usai mendapatkan waktu berlibur selama sehari, Persib Bandung kembali jalani sesi latihan pada Selasa hari ini di lokasi latihan. Sejumlah pemain yang sempat absen karena cedera sudah mulai bergabung dalam latihan pagi ini. 2 pemain, yakni Daisuke Sato dan Reki Rahayu sudah terlihat dalam sesi latihan. Keduanya berlatih secara terpisah di pinggir lapangan bersama salah seorang tim kesehatan Persib Bandung, Benedictus. Sedangkan Edo Febriansah sudah bergabung bersama teman-temannya dan tampak sangat siap melahap program latihan hari ini. Termasuk Teron Del Pino, pemain asal Spanyol ini tampak semakin lincah setelah sempat mengalami cedera panjang. Intensitas sesi latihan pagi ini terlihat tak begitu berat. Sepertinya, jajaran staf pelatih ingin lebih dulu mengembalikan kondisi kebugaran pemainnya sebelum menatap laga pamungkas putaran pertama Liga 1 musim ini versus PSS Sleman. Pernyataan tegas dan hebat Bos Teddy soal masa depan Teron Del Pino. Jawabannya bisa bikin bobotoh kagum. Teddy Cahjono menegaskan prinsipnya manajemen dan tim lebih memprioritaskan untuk tidak melakukan perombakan di paruh kedua Liga 1 musim ini. Hal itu tentu merujuk pada perkembangan tim yang dari pertandingan ke pertandingan cukup positif, di mana Persib tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir. Tetapi dari semua pemain yang terikat kontrak, kata Teddy, ada 1 pemain yang masa depannya harus segera diputuskan, yakni Teron Del Pino. Ya sebisa mungkin lah. Kecuali Teron yang harus segera dia putuskan seperti yang dia omongkan. Masih ada waktu sekitar sampai tanggal 28, kata Teddy. Gak tahu, kalau gak kepake, apakah nanti akan dipinjamkan atau tetap dibayar kali gajinya kalau tidak bisa sampai dipinjamkan? Kata Teddy, sejauh ini, kata Teddy, tim pelatih pun belum bisa memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap Teron Del Pino. Belum, karena dia juga kan belum pernah main juga, tutupnya. Dengarkan suara bobotor. Manajemen Persib respons keinginan Bojan Hodak datangkan 2-3 pemain baru. Manajemen Persib Bandung belum melakukan pembicaraan lebih serius dan intensif dengan pelatih Bojan Hodak terkait rencana perekrutan pemain di jendela transfer paruh musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Di sebelumnya pelatih Persib, Bojan Hodak sempat mengungkapkan kemungkinan mendatangkan 2-3 pemain baru. Namun rencana tersebut tergantung situasi dan perkembangan tim sampai akhir putaran pertama. Belum ada pembicaraan terkait niat Bojan Hodak mendatangkan 2-3 pemain baru. Kata Deputi CEOPT Persib Bandung bermartabat, Teddy. Teddy juga mengaku dia belum mengetahui pasti terkait rencana tim pelatih mendatangkan pemain baru. Belum tahu, tegasnya. PSIS temukan cara ampuh bermain konsisten di Liga 1.
Persib Bandung harus mencontohnya sekarang juga. Ternyata begini caranya. Sukses masuk 5 besar, manajemen PSIS tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh dengan mengajak tim pelatih untuk berdiskusi menghadapi putaran kedua Liga 1. Salah satu langkah yang akan diambil manajemen yaitu aktivitas transfer pemain di paruh musim. Evaluasi menyeluruh akan kami lakukan setelah lawan Persija. Nanti manajemen akan diskusi lagi dengan tim pelatih mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk menatap putaran kedua, kata Yoyok Sukawi. Evaluasi tersebut sebagai upaya manajemen agar PSIS bisa konsisten di papan atas klasemen. Nanti kami pasti lakukan yang terbaik karena kami ingin konsisten di papan atas. Namun yang terpenting saat ini, kami masih fokus menghadapi Persija di Jatidiri. Karena kami butuh tambahan 3 poin. Ucap Yoyok Sukawe. Masih banyak yang harus dibenahi supaya tetap konsisten menang, pungkas Yoyok Sukawe. Nah, cara ini harusnya juga dilakukan Persib. Levi Madinda diisyaratkan perpanjang kontrak dari manajemen. Bojan Hodak tinggal lakukan hal hebat ini dari sejumlah rumor. Kabar terkait masa depan Levi Madinda di Persib Bandung jadi salah satu yang cukup menarik perhatian bobotoh. Itu tidak lepas dari penampilan dan kontribusi dari pemain berusia 31 tahun tersebut selama membela Maung Bandung. Ikuti apa yang Bojan katakan saja. Sampai akhir Oktober kali, ya ikuti saja. Karena sama pasti. Kita selalu ikut apa kata Boyan, kata Teddy. Penampilan Levi Madinda yang semakin membaik bersama Persib membuat bobotoh lebih berharap kepada dirinya ketimbang Ronald Pino yang sudah kembali bergabung dengan tim sejak pekan lalu. Di sisi lain, rumor yang beredar menyebutkan 3 pemain yakni Erianto, Victor Igbonevo dan Abdul Aziz Lutfi Akbar akan dipinjamkan. Teddy Kahjono dengan tegas mengatakan, rumor-rumor yang berkembang selama ini merupakan kabar hoaks. Hoaks semua, tegas Teddy. Di depan putra Presiden, Shin Tae-yong buat pengakuan jujur untuk pemain timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengingatkan para pemainnya untuk terus menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia ketika membela klub masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga kualitas permainan para pemain, terlebih dengan persaingan yang ketat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong mengatakan ia selalu menekankan kepada para pemainnya untuk fokus pada negara saat membela timnas Indonesia dan fokus pada klub saat memperkuat klub masing-masing. Namun ia juga ingin para pemain menerapkan pelajaran yang didapat di timnas Indonesia di klub masing-masing. Hal itu penting agar ilmu yang didapatkan di timnas Indonesia dapat ditularkan saat membela sang klub. Bambang Pamungkas tampar keras bacot sampah pemuja lokal Pret. Dukung penuh naturalisasi keturunan Akmal Yuke, Towel Auto Kejang mendengarnya. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola Indonesia hari ini, tak pernah lepas berbagai goncangan yang ada. Prestasi timnas Indonesia hari ini bisa dibilang cukup baik ketimbang dengan yang sebelum-sebelumnya. Keberhasilan tersebut bukan hanya pujian dan dorongan positif yang didapatkan timnas Indonesia, bahkan tak sedikit juga justru memberikan respons negatif terhadap timnas Indonesia hari ini. Pasalnya, timnas Indonesia hari ini banyak mendatangkan pemain naturalisasi untuk memperkuat tim skuad Garuda Muda. Pada kesempatan itu, legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, kini angkat bicara dan beri pesan untuk para pemain timnas Indonesia. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia, dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya kita memberikan dukungan dan apresiasi, ungkap Bambang Pamungkas.